Monggo Pak Abdul Rahim, apakah bisa share screen? Pak Abdul Rahim bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Oke, silakan. Ya. Oh, ada ya. Jangan sampai tak dulu. Baik Pak. Mohon maaf Pak, nanti saya bukakan file saya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah saya share screen, sudah bisa dilihat ya Pak? Bisa Pak, tapi agak dibesarkan sedikit Pak, supaya terlihat jelas. Iya Pak. Pak, ini mau ya? Ini sudah bisa jelas ditampilkan ya Pak? Ya, bisa Pak. Monggo bisa dari bagian paling atas. Untuk judulnya apa ini Pak? Ini untuk judulnya itu sendiri belum ada judul Pak, cuman Iwan Fals ini berarti Pak. Untuk beberapa biasanya judul dibuat semenarik mungkin, jadi saya masih mencari judulnya Pak. Oke. Tapi untuk materinya ini masih tentang media pembelajaran Pak, tapi di materi yang lain tentang bangun datar yang kemarin sudah saya beritahukan Pak. Sekarang ini untuk blueprintnya itu di paragraf pertama itu saya berbicara tentang perkembangan teknologi di zaman sekarang. Perkembangan teknologi yang pesat dewasa ini menempatkan posisi pendidikan sebagai penentu kemajuan. Setelah itu nanti di paragraf kedua saya mencoba untuk mengintegrasikan bahwa perkembangan teknologi zaman sekarang sudah melesat masuk ke dalam pendidikan, jadi dimanfaatkan ke dalam pendidikan. Terus untuk di bab ketiganya, di paragraf ketiganya itu nanti saya berbicara tentang peranan penerapan teknologi itu dalam pendidikan itu sudah dilakukan dari berbagai macam materi dan sudah dilaksanakan. Terus nanti di paragraf terakhir itu saya mengutip dari beberapa penelitian sebelumnya untuk mendukung artikel saya bahwa pengembangan ini bukan hal yang baru tetapi sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, sehingga saya mencari novelty atau kebaruan dari penelitian ini. Dan di alinea terakhir saya menjelaskan secara terperinci novelty dari penelitian ini, yaitu media pembelajaran yang dilengkapi dengan worksheet atau
latihan soal yang dapat diulang-ulang sebelum mengerjakan soal. Jadi sebelumnya itu PDF pembelajaran yang dikembangkan itu hanya sekedar menampilkan soal-soal dan tes, tetapi tidak ada latihan soal di dalam media pembelajaran. Nah, di sini saya mencoba untuk mengembangkan latihan pembelajaran siswa, di mana angka yang muncul itu bersifat random, jadi dapat diulang berkali-kali, tidak disetting dari awal, tapi ini bersifatnya random, jadi tidak membosankan, artinya tidak angka yang itu-itu aja. Komputer secara otomatis mengacak angka yang sudah ditentukan, atau kita misalkan memberi range itu 1 sampai 100, nah itu angkanya akan berputar-putar di situ, sehingga novelty-nya di situ yang saya mau tonjolkan. Kurang lebih seperti itu Pak untuk blueprint di latar belakangnya. Oh, tadi gap-nya di sebelah mana ya Pak ya? Gap-nya itu di sini Pak, yang di sini. Mohon maaf Pak. Gap-nya itu yang tadi saya jelaskan bahwa penelitian sebelumnya itu menggunakan media pembelajaran tetapi tidak dilengkapi dengan latihan soal Pak. Artinya bahwa hanya sekedar menampilkan materinya dan soal tes. Soal tes itu bisa dikerjakan secara mandiri, tetapi soalnya satu segmen aja. Artinya soal itu tidak bisa diulang-ulang gitu. Jadi sebelum memasuki mengerjakan soal, siswa diberikan latihan, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dia sebelum melaksanakan tes, seperti itu Pak. Gap-nya saya tulis di bagian terakhir Pak. Oke, jadi gini, terima kasih Pak Abdul Rahim. Ini ada beberapa catatan. Saya mulai dari yang konsep dulu Pak. Karena gap-nya adalah terkait dengan media yang sudah ada itu dikembangkan berdasarkan tadi lebih ke arah activity dan juga tes ya, belum ada latihan-latihan gitu ya Pak ya, kalau tidak salah Pak Abdul Rahim ya. Nah ya, benar, itu Pak. Maka nanti Pak Abdul Rahim harus bisa menunjukkan beberapa media interaktif yang sudah dikembangkan itu. Ada berapa Pak yang ada di atasnya ini? Ini ada beberapa Pak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pak. Nah itu nanti kan kemungkinan 11 itu kan memiliki karakter yang beberapa memiliki karakter yang sama, bisa dikelompokkan jadi beberapa. Jadi tadi kalau Pak Abdul Rahim kan awalnya memulai teknologi bisa perkembangannya sudah dahsyat dan meramah ke pendidikan. Oke, itu untuk awalan sudah bagus. Kemudian nanti di situ mungkin masih perlu ditambahkan beberapa referensi karena tadi masih sedikit. Nah, kemudian dari situ kan paragraf keduanya nyambung ya. Paragraf itu tadi kayaknya agak terlalu panjang Pak kalau untuk ukuran sebuah paragraf itu. Oh enggak Pak, ya. Akan terlalu panjang untuk ukuran sebuah paragraf. Dari situ nanti lanjutannya adalah kan teknologi untuk pendidikan. Iya benar Pak. Secara umum ya. Kemudian bagaimana teknologi untuk pendidikan itu dikembangkan dalam pembelajaran, misalnya paragraf berikutnya menukik ke mata pelajaran yang akan diadres oleh Pak Abdul Rahim. Geografi kalau tidak salah ya, atau apa ini? Matematika. Oh matematika, oke. Matematika berarti kan pembelajaran matematika, oke. Beberapa kemudian dibahas, kemudian beberapa contoh media yang sudah dikembangkan yang menggabungkan teknologi untuk pembelajaran matematika. Misalnya lebih ke arah kategorinya dulu ya, misalnya jenis tertentu, kemudian baru mencakup A, B, C, D, itu punyanya siapa dan siapa. Jenis kedua adalah yang mencakup D, E, F, punyanya siapa, itu ya. Nah dari situ nanti itulah yang menjadi sumber atau ilham dari Pak Abdul Rahim untuk bisa menyampaikan bahwa dari ke-11 penelitian yang sudah saya baca ini, atau harusnya ratusan sebenarnya ya, tapi yang kita bisa masukkan kan tidak semua, itu ternyata secara umum belum memasukkan Z. Z itu maksudnya unsur gap yang akan Bapak cek tadi. Tapi harus dipastikan loh Pak Abdul Rahim bahwa belum ada itu loh. Takutnya nanti kalau sudah ada, Pak Abdul Rahim replikasi nanti tingkat lakunya kurang kalau replikasi. Gap. Itu jelas.
Kalau urutannya sepertinya sudah lumayan dan di sini sudah ada beberapa atau cukup banyak referensi yang digunakan karena tadi saya catatan punya Bu Ita kalau nggak salah itu. Bu Ita sudah gabung belum ya? Belum mungkin ya? Sudah Pak, sudah. Oh, sudah. Tadi catatan untuk Bu Ita kalau nggak salah kan referensi belum banyak ya Bu ya? Belum karena memang bikinnya juga baru tadi pagi. Masih banyak berdasarkan asumsi. Jadi pastikan Bapak Ibu, tadi saya juga memberikan catatan untuk Bu Umu atau untuk Bu siapa tadi ya? Ada Bu Umu dan siapa tadi? Saya Bu Roli kok ya kalau nggak salah ya. Iya Pak, punya saya. Ya. Catatan siapa yang saya berikan? Punya siapa yang saya berikan tadi? Kurang referensi pendukungnya itu punya siapa? Bu Umu atau Bu Roli? Punya saya Pak. Punya Bu Umu ya. Oke. Jadi ketika Bapak Ibu membuat statement, misalnya coba coba di kalimat pertamanya kalimat pertamanya Pak Abdul Rahim di sini kan, pengetahuan dan teknologi dengan yang pesan dewasa ini menempatkan posisi belajar. Ini kan sudah ada referensinya, ada data atau ada referensinya. Oke. Kemudian kedua, kemajuan teknologi bla 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 didukung juga oleh referensi yang lain. Jadi ketika membuat statement atau membuat argumen di situ, kita harus didukung oleh data. Nah, data itu dari mana hasilnya? Atau referensi dari hasil pemeriksaan kita. Entah berupa referensi artikel, atau buku, atau mungkin dari website bisa, atau data provider bisa, atau bahkan dari mungkin dari website tadi sudah ya. Jadi beberapa macam referensi yang bisa digunakan. Jadi Pak, maksudnya di tiap dalam satu paragraf itu di tiap kalimat itu harus ada referensinya Pak? Tidak harus tiap kalimat. Yang penting ketika kita menyampaikan kan beda ya. Nanti istilahnya antara argumen dan non argumen itu kan agak beda. Oh. Oke. Iya Pak. Nah, jadi misalnya ilmu pengetahuan saat ini berkembang dengan pesat. Kalau itu kan tidak perlu referensi ya. Tapi ketika itu dihubungkan dengan pendidikan, ada perlu referensinya. Benar enggak untuk pendidikan itu? Kalau ilmu pengetahuan sudah berkembang dengan pesat kan umum, tapi ketika dia itu akan beda karakternya nanti. Begitu. Begitu Ibu. Nah, terima kasih Pak Abdul Rahim ya untuk presentasinya. Monggo bisa nanti dihaluskan Pak Abdul Rahim. Jadi memang ada beberapa alternatif. Salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan, misalnya paragraf pertama meng-highlight tentang itu. Catatannya hanya ini paragrafnya mungkin terlalu panjang Pak, karena nanti orang membacanya jadi agak gimana kalau terlalu panjang. Gitu. Ini artikel baru saja nulis Pak, bagus tapi ini. Ini sudah beberapa minggu yang lalu dibuat Pak, cuman belum di-submit, masih dibuatkan supaya dicek benar-benar di mata kuliah ini, sehingga nanti bakalan di-submit gitu Pak. Oke, bagus. Jadi yang penting urut, karena tadi punya Bu Roli kalau nggak salah ya, saya beri catatan itu, paragraf pertama itu tidak ada konektornya dengan paragraf kedua. Nah itu perlu juga Bapak Ibu, dalam kaidah penulisan sebuah essay atau akademik essay itu harus ada istilahnya, kalau kita istilahkan ekor ya, ular pertama ekornya itu harus digigit oleh ular kedua, ular kedua ekornya harus digigit oleh ular ketiga, maksudnya nyambung gitu. Nah cara menyambungnya tadi kalau tidak salah punya Bu Ruli sudah saya sampaikan juga beberapa hal, punya Bu Umu juga saya berikan beberapa rancangan, dan punya Bu Ita juga saya berikan beberapa rancangan. Kalau punya Pak Abdul Rahim ini sudah cukup jelas alurnya, hanya tadi mungkin bisa ditata ulang atau ditata kembali Pak Abdul Rahim, karena tadi pentingnya artikel Bapak ini kan adalah untuk menyampaikan bahwa yang sudah ada sebelumnya itu belum cukup gitu. Maka Bapak ingin mengembangkan yang baru.
Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya kurang tahu kok tiba barusan putus koneksi saya. Ya Pak, sekarang udah masuk lagi. Tadi Iya. putus Pak. Iya. Ini nggak tahu, padahal di kampus juga ya mungkin lagi hilaf internetnya. Jadi itu tadi ya Pak Abdul Rahim, hal yang perlu diperkuat di Pak Abdul Rahim adalah penyampaian bahwa si penelitian A, B, C atau kelompok penelitian X, Z, Z itu berbeda karena ada gap di situ. Nah, maka dari itu saya ingin membuat sebuah penelitian EZ misalnya, atau penelitian aksen atau apa silahkan untuk membantu menutup gap yang ada di situ. Gitu ya Pak Abdul Rahim ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Abdul Rahim. Berikutnya siapa ini? Ibu-ibu Pak Abdul Rahim silahkan meminta atau mungkin silahkan siapa? Pak Abdul Rahim meminta dulu siapa? Tadi Mbak Sri Wahyuningsi sudah angkat tangan. Silakan Mbak Sri Wahyuningsi. Sebentar presentasinya sebentar, saya tak ke kamar mandi sebentar, mohon maaf. Sebentar ya. Ya sampai 5 menit harusnya. Oke, sebentar. Teman-teman untuk ngecek apa slide saya udah kelihatan belum ya? Kelihatan tapi blur Mbak. Oh, Blur, Kak. Ya, caranya biar enggak. Matiin, stop share. Itu memang kita nggak kelihatan ya? Biasa. Kelihatan? Pilih yang mana sih? Ini udah balik lagi kan? Oke. Udah kelihatan? Sudah bagus. Wah. Coba agak diperbesar, Mbak. Ini sudah mau dipublish di READ sepertinya atau gimana? Enggak. Belum, Pak. Ini Sudah? Belum, Pak. Oh. Ini saya mencoba untuk membuatnya memang sekalian sesuai dengan template-nya READ gitu sama Cakrawala Pendidikan rencananya Pak, biar. Oh, jadi gini, sebentar Mbak, Mas dan Mbak, Bapak Ibu, ada satu tips dan tips ya Bapak Ibu. Mohon diperhatikan nanti karena ini tidak tertulis, tapi ini sungguh menentukan apakah itu akan dimuat atau tidak. Jadi begini, Cakrawala Pendidikan itu tidak akan menerima tulisan hasil skripsi atau tesis. Itu ya. Jadi nanti kalau di situ terlihat bahwa itu misalnya @student_ac_ig atau ada nama pembimbingnya di belakangnya, biasanya tidak akan diterima. Kecuali kalau ada orang asing di dalamnya, itu masih mungkin.
Yang kedua, rate itu juga 50-50 lah. Kalau pas dapat istilahnya artikelnya memang bagus, kemudian apa namanya artikelnya bagus, kemudian ada istilahnya co-author-nya dari dosen atau apa, itu biasanya akan bisa diterima. Jadi itu strategi juga ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu jangan sampai nanti sudah menunggu lama tapi ngumpulkannya misalnya di CP, itu kemungkinan besar akan tertolak karena untuk naskah dari hasil tesis itu biasanya tidak diterima di sana. Bahkan bimbingan saya, saya section editor di sana, bimbingan saya pun tidak diterima untuk masuk ke sana. Jadi ya memang sudah di aturan tidak tertulisnya seperti itu. Monggo Bu. Mohon masukannya Pak. Ini rencananya nanti secara garis besar judulnya saya adalah analisis meta evaluasi pelaksanaan program inklusi sekolah dasar di Indonesia, karena memang rencananya nanti dari hasil analisis meta ini akan saya gunakan untuk latar belakang masalah di penelitian tesis saya gitu Pak. Nah kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program inklusi sekolah dasar di Indonesia, kemudian di sini memaparkan metodenya, kemudian data dikumpulkan dari mana. Secara garis besar ini saja yang saya sampaikan di abstrak. Kemudian itu memang jenisnya apa, judulnya tadi analisis meta ya, berarti beda dari meta analisis ya? Saya kurang bisa mendalami, tapi baru beli bukunya Pak, jadi nanti saya baca lagi. Beda nggak analisis meta dengan meta analisis? Meta analisis analisis. Saya khawatirnya karena di situ kan ada meta analisis, analisis, meta evaluasi, atau meta analisis evaluasi pelaksanaan program. Karena itu akan berbeda makna nanti. Oh, nanti saya pelajari lagi Pak. Setahu saya biasanya kalau jenis penelitian itu lebih ke arah meta analisis. Jadi saya belum tahu misalnya apakah ada meta evaluasi atau apa, saya belum tahu. Tapi meta analisis jelas ada. Jadi monggo dilanjut. Ya, kalau saya baca di beberapa jurnal tentang analisis meta itu seperti ini Pak. Intinya nanti saya mengkaji dari berbagai macam penelitian sebelumnya melalui penelusuran Google Scholar dan sebagainya. Kemudian dicari yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Ini nanti di bukunya Bu Heri itu ada dipaparkan berbagai macam analisis meta di sana. Nanti saya pelajari lagi Pak. Ini saya juga meta analisis berarti ya itu ya. Jadi mengkaji penelitian sebelumnya sehingga nanti saya tindakan penelitian saya seperti itu. Nah kemudian garis paragraf pertama rencananya ini inklusi. Ini nanti mungkin ada perubahan masih dengan tujuan pendidikan inklusi di Indonesia itu seperti apa. Kemudian yang paragraf ketiga rencananya permasalahan pendidikan inklusi secara teori itu seperti apa. Kemudian paragraf berikutnya lagi adalah permasalahan pendidikan inklusi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya sudah bisa dikaji di sini atau nanti di pembahasan ya Pak? Saya masih bingung di sini Pak. Sebentar, bisa diulang dari atas tadi Bu, Mbak Silwahyuningsih? Supaya pelan-pelan saja. Mana Pak? Ini. Dari atasnya, awalnya adalah pengertian pendidikan inklusi, Ya, secara teoritis, kemudian tujuan pendidikan inklusi di Indonesia itu seperti apa? Kemudian masalah pendidikan inklusi secara teoritis kan sudah ada ya Pak ya. Nanti saya saya sintesa relevan, kemudian nanti permasalahan pendidikan di Indonesia dari temuan-temuan yang ada. Nah, saya bingungnya mulai di sini Pak. Nah, di sini itu sudah mulai dimunculkan di pendahuluan atau nanti dibahas di bagian discussion Pak, di diskusi, di pembahasan tentang permasalahan pendidikan inklusi di Indonesia sama pelaksanaannya ini. Permasalahan pendidikan gapnya di sini sebenarnya. Karena ini sifatnya beda dari penelitian-penelitian yang lain ya, karena meta analisis itu kan dia yang lain diekstrak, kemudian kita buat sebuah kayak kesimpulan gitu kan ya. Oke, berarti dari situ
Bisa kita lihat di bagian itu. Oke. Saya sekarang jalur Ibu. Nah, di sini belum muncul gap, kenapa Ibu perlu melakukan meta analisis itu? Ya, jadi perlu ditambahkan gap. Ya, kajian. Jadi di sini kan istilahnya ketika kita melakukan meta analisis itu kan kalau boleh kita katakan termasuk salah satu jenis penelitian ya, kalau gampangnya gitu ya. Nah, penelitian itu kan harus ada asumsi yang jelas dan kuat, argumentasi yang kuat, mengapa penelitian itu masih perlu dilakukan, Bu. Nah, di sini kan Ibu belum meng-highlight itu. Nah, perlu ditunjukkan argumen yang kuat. Penelitianku ini perlu, kayak tadi punyanya Pak Abdul Rahim kalau tidak salah ya. Pak Abdul Rahim tadi meng-highlight penelitian yang sudah ada itu penggunaan pengembangan media yang sudah ada itu ada celahnya di sini, Pak. Maka saya ingin meng-highlight itu. Meskipun celah itu harus dipastikan benar-benar ada ya, jangan sampai kita mengatakan ada celahnya tapi ternyata penelitian yang lain banyak di luar sana yang ternyata sudah menutup celah itu. Jangan sampai seperti itu. Maka istilahnya apalagi meta analisis itu kan istilahnya nanti menyaring dari besar gitu terus dijadikan kecil istilahnya. Benar-benar men-screening dari bahkan mungkin ratusan artikel yang lain yang terkait erat dengan itu, kemudian nanti muncul hasilnya seperti itu. Maka dari itu Bu Sri Wahyuningsi harus bisa membuat argumen yang kuat dan juga lugas urgensi dari penelitian itu. Kenapa penting? Kenapa perlu dilakukan meta analisis di sini dalam hal evaluasi pelaksanaan program kelas inklusi? Mungkin kalau yang ada di benak saya mungkin belum banyak penelitian tentang itu, belum ada penelitian meta analisis tentang itu bisa salah satu alasan. Tapi saya kurang tahu karena saya belum membaca tentang bidang itu. Monggo Bu Sri Wahyuningsi nanti bisa memastikan bahwa itu adalah gapnya. Karena gap itu nanti yang akan meyakinkan si pembaca. Karena tanpa gap yang jelas nanti pembaca ngapain saya baca ini istilahnya. Itu Jack. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Sri Wahyuningsi. Ini Pak Ahmad Syafi'i yang menawarkan diri ya. Itu agama. Oke.
Oke, terima kasih Pak Ahmad Syafi'i ya. Ini bagus tadi Bapak Ibu nanti kalau mau belajar NVivo bisa ke Pak Ahmad Syafi'i. Tadi program NVivo-nya kayaknya sudah yang plus, itu berarti kan sudah istilahnya keren itu. Saya malah tidak punya kalau program itu karena saya bukan orang kualitatif. Oke, jadi sini crack-crackan. Nah ini Bapak Ibu ada ahli cracker ini. Nah dari sini Bapak Ibu Pak Ahmad Syafi'i ya terutama bisa melihat di situ. Oke, mulanya kan dari umum, kemudian mulai mengerucut. Kalau saya lebih bagus yang seperti ini tadi Pak. Jadi tidak khusus ke sosial, tapi sudah mengerucut ke arah agama. Hanya memang nanti yang menjadi konsekuensinya adalah outlet jurnalnya itu akan lebih sempit lagi. Bisa sebenarnya nanti diarahkan ke evaluasi umum misalnya, itu bisa. Rate itu asalkan nanti ada penulisnya luar negeri itu akan sangat dipertimbangkan untuk bisa dipublikasikan. Kalau jadi tadi Bu Sylwa Yunisi atau siapapun yang kalau mau masukkan ke rate atau JPEP nanti karena itu terkait dengan PEP itu bisa, mahasiswa pun bisa. Kalau bisa nanti ada penulisnya luar negeri. Kalau mau misalnya nanti saya bisa kontakkan beberapa, meskipun tidak semua bisa, tapi beberapa mungkin mereka mau untuk menjadi co-author. Tapi bahasa Inggris itu nanti, karena mereka bisanya dalam bahasa Inggris. Oke, jadi ini sudah masuk, mulai mengerucut. Hanya di sini ini ada sedikit kontradiksi antara paragraf ketiga dan kelima. Karena di situ paragraf ketiga Pak Ahmad Syafi'i menjelaskan perkembangan kajian meta-analisis terkait pendidikan agama. Sedangkan di paragraf sudah loncat satu paragraf, oke. Kemudian di situ paragraf kelima itu menyampaikan belum ada kajian meta-analisis spesifik mengenai itu terkait dengan agama. Nah, ini paragraf ketiga itu apakah meta-analisisnya itu sudah mengarah ke multiple intelligence atau belum? Oke, berarti ke situ ya. Oke, berarti yang paragraf ketiga memang tidak terkait dengan meta analisis ya. Majmuk multiple intelligence ya, terkait dengan agama ya. Oke. Menjelaskan ini. Iya Pak? Sangat bisa Pak, tapi istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya mind your time ya, coba pertimbangkan waktunya, karena nanti jangan sampai Syafi'i sudah di tengah-tengah kok merubah, itu kan sayang sekali. Gitu ya, kan waktunya sudah misalnya sudah berjalan sampai di tengah kok berubah di tengah jalan, kan waktu untuk membacanya kan sayang. Gitu? Ya, terima kasih Pak Ahmad Syafi'i ya. Nanti yang penting Pak Ahmad Syafi'i ketika nanti menyampaikan apapun di situ, misalnya membuat klaim tadi, mohon bisa didukung oleh referensi ataupun data yang ada dari baik dari penelitian ataupun teori ada di situ. Gitu nggih? Ya. Terima kasih Pak Ahmad Syafi'i. Oke, lanjut Bapak Ibu, karena ini masih blueprint jadi mungkin bisa agak cepat. Monggo. Bu Ruli sama Bu Umu sudah dapat feedback ya, Bu Ita sudah. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6. Oke, monggo yang lainnya Bapak Ibu. Jangan-jangan malu ini Bapak Ibu, jangan jadi low profile loh Bapak Ibu. Saya nggak enak nanti artikel saya bagus kalau dibaca Pak. Jangan seperti itu. Penulisan karya ilmiah.
PP. PP. Monggo, ayo. Ya sudah, tadi terakhir kan kalau tidak salah tadi Pak Ahmad Syafi'i. Pak Ahmad Syafi'i minta salah satu Mbak di sini, Pak Ahmad Syafi'i. Yang belum. Oh ya. Belum juga. Minta salah satu Mas Mbak yang ada di sini, Mas Ahmad Syafi'i, Pak Ahmad Syafi'i. Untuk mempresentasikan hasil tulisannya. Yuk. Gimana Mbak Eva? Mbak Eva itu? Selamat siang, Pak. Oh ya, yuk. Sudah terdengar suara saya? Eva itu yang mana? Oh, nggak muncul ya? Duh, jangan ini. Sudah, Mbak. Oh, Mbak Evangelia ya? Sudah, oke, sudah. Ya. Sebentar, Pak. Halo? Iya, Ya, Ya, sudah terlihat ya? sudah. ya, mungkin agak dibesarkan apa namanya ukuran filenya Ya, Pak. supaya lebih terbaca agak dibesarkan di enlarge itu. Oh ya, sebentar. Persen. Ya. Saya jelaskan dahulu. Ini bagian introduction dari skripsi saya dahulu, Pak. Nah, ininya tapi sudah beberapa saya ringkas. Jadi ini saya ambil yang bagian blueprintnya. Tapi di sini saya lihat juga punya saya masih ada kekurangan. Di situ masih ada kurang referensinya, Pak. Referensinya kurang banyak. Oke. Jadi penelitian saya untuk penelitian pengembangan, itu penelitian pengembangan media pembelajaran komik digital. Halo Mbak Eva? Terdengar, Pak, suara saya? Iya, iya. Lanjut Mbak. Ya, soalnya di sini sinyalnya agak susah juga, Pak. Nah, jadi di sini saya tentang pengembangan media pembelajaran komik digital. Itu materi pembelajaran geografi. Di sini saya memberikan penjelasan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang arif bijaksana. Ini dari blueprint saya memang referensinya, Pak. Tapi sudah ada beberapa yang sudah saya masukkan referensinya begitu. Jadi di sini saya jelaskan yang pertama itu saya memberi paragraf pertamanya mengenai pemanfaatan sumber daya alamnya. Itu dari undang-undang dan sebagainya. Kemudian berdasarkan kompetensi dan kurikulumnya, dan dilanjutkan lagi paragraf selanjutnya tentang teknologi pembelajaran. Di sini ada teknologi pembelajaran, dan lanjut lagi media pembelajarannya yaitu komik. Bersama media pembelajaran komik digital. Untuk gap-nya itu paling terakhir, saya menyebutkan bahwa perlunya pengembangan media pembelajaran komik digital
pada materi pemanfaatan sumber daya alam dan seterusnya ini Pak, yang paling bawah. Karena dilihat bahwa siswa itu merasa jenuh selama kegiatan pembelajaran. Jadi bagaimana media pembelajaran komik bisa memancing siswanya untuk tidak jenuh dan bisa memahami materi dengan baik gitu Pak. Pak. Ya, sudah sampai di situ. Sampai di sini. Oke, sebentar saya berikan feedbacknya sebentar lagi. Jadi Mbak Eva ya. Iya, Pak. Jadi gini, oke, karena tujuan utamanya adalah kalau pengembangan komik digital itu tadi kan tujuan utamanya adalah Mbak Eva itu ya, bahwa selama ini media yang digunakan itu masih biasa-biasa saja dan belum menyentuh istilahnya penggunaan teknologi untuk istilahnya apa ya, penggunaan teknologi untuk media pembelajaran khususnya dalam bentuk komik. Padahal komik itu secara umum istilahnya sangat mudah digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Maka dari itu saya ingin mengangkat tema ini gitu kan ya Mbak Eva ya. Iya Pak, iya. Maka nanti dari apa namanya paragraf pertamanya kan Mbak Eva meng-highlight dulu istilahnya beberapa hal yang menentukan keberhasilan pembelajaran. Oke, misalnya ada input, kemudian pengelolaan, kemudian media, kemudian materi dan lain-lainnya. Nah, itu pengembangannya mau di mana Mbak Eva? Gimana Pak? Pengembangannya mau di mana? Ini apa penelitiannya ini? Ya ini kemarin ini penelitian sudah saya lakukan waktu skripsi saya Pak. Jadi di mana? Di mana? Bantul, di SMA Negeri 1 Kretek Bantul. Oke, di Bantul ya. Nah, maka di apa namanya yang terjadi di sebuah istilahnya di daerah itu ya, nanti jangan disampaikan nama sekolahnya. Di daerah itu adalah saat ini posisinya media yang seperti ini belum ada. Ya, maka Pak. Dari itu padahal penelitian atau misalnya penting tadi kan beberapa hal yang menentukan pembelajaran ya. Salah satunya adalah media. Nah, media itu kan bisa berwujud ABCDE. Nah, di sebuah lokasi itu di SMA Bantul atau mana Kretek itu tadi ternyata berdasarkan hasil observasi atau belum ada yang namanya penggunaan itu. Nanti kan nyerangnya di situ. Maka sebelumnya harus bisa disampaikan juga bahwa media ini misalnya komik itu sangat bagus. Penelitiannya misalnya ABCD, komik digital itu sangat bagus, sangat mudah untuk membantu pembelajaran geografi atau apa tadi. Namun sayangnya di daerah ini belum ada, atau khusus untuk mata pelajaran ini belum ada, atau untuk level ini, kelas 1 atau 2 atau 3 ini belum ada, atau untuk materi ini belum ada. Nah itu nyerangnya kan di situ nanti Mbak Eva. Iya. Nah untuk itu saya ingin penelitian ini tujuannya adalah mengangkat tema ini supaya nanti bisa bagus dan menyumbang ke teorinya ada. Gitu ya Mbak Eva, maka tujuannya adalah ABCD. Nanti bisa seperti itu. Yang penting runtut jalur berpikirnya, karena nanti kalau enggak runtut yang membaca susah juga. Iya Pak. Ya, gitu ya Mbak Eva. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, ini ternyata itu saya ada undangan untuk workshop penyiapan AKAS. Jadi nanti gini, ini kan baru saja dapat beberapa. Nanti mohon Bapak Ibu yang belum mendapatkan feedback saya, tolong naskahnya atau blueprintnya dikirim ke WA saya atau diorganize, dikumpulkan, dikirim ke WA saya. Nanti insya Allah segera saya bisa berikan feedback. Mohon maaf karena ini saya kebetulan ditunggu oleh penyedia data, jadi saya harus gabung ke workshop itu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita baru sejam, harusnya masih ada sekitar 40 menit lagi, tapi mohon maaf saya
mohon izin untuk diakhiri lebih awal, boleh ya Bapak Ibu? Boleh. Boleh, Pak. Nanti yang sekitar 10 atau 13 ini mohon bisa dikirim ke WA saya supaya sebisa mungkin nanti saya berikan feedback. Itu ya Bapak Ibu. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali karena saya harus mengakhiri kelas lebih awal. Terima kasih untuk kehadiran dan juga sharingnya. Yang belum monggo segera bisa dikirim ke saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.